Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksol Inayah, NPM 1921010282, Prodi Hukum Keluarga Islam, Ujian Komprehensif Pesyariahan 1, dengan dosen penguji Bapak Dr. Haji Muhammad Zaki MAG. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan syariat Islam, hukum Islam, ilmu fikih, ushul fikih, dan kaidah fikih? Jawabannya, syariat Islam adalah hukum atau peraturan agama yang berasal dari ajaran agama Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Syariat Islam juga dapat mengatur seluruh kehidupan umat muslim. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yang artinya hukum itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umat muslim yang ada di dunia ini. Selanjutnya ada ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Selanjutnya ada ushul fikih. Ushul fikih adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari tentang kaidah-kaidah, teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Selanjutnya ada kaidah fikih. Kaidah fikih adalah ketentuan umum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus yang menjadi cakupannya agar kasus tersebut dapat diketahui status hukumnya. Nomor 2, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ijma, qiyas, istihsan, maslahah, dan sa'duz zariyah? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya, ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang mana hukum itu sebelumnya belum ada hukumnya. Contohnya itu MUI menetapkan bahwa vaksin COVID-19 boleh digunakan karena untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Selanjutnya ada qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Contohnya itu adalah narkotika. Narkotika pada zaman Nabi itu tidak ada, tapi zaman sekarang narkotika sudah ada, maka dengan itu maka narkotika dihukumkan sebagai minuman atau obat yang haram karena narkotika termasuk ke dalam khamar. Selanjutnya ada istihsan. Istihsan adalah tindakan untuk meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya karena disebabkan ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Contohnya itu ada pada puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib bagi seluruh umat muslim, khususnya dari yang muda hingga yang tua. Namun jika yang tua atau yang lanjut usia sudah tidak kuat lagi untuk mengikuti ibadah puasa atau menjalankan puasa karena takut kesehatannya terganggu, maka boleh untuk tidak melaksanakan ibadah puasa tersebut. Selanjutnya ada maslahah. Maslahah adalah sesuatu yang baik menurut akal, namun dengan pertimbangan dan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Contohnya itu pemerintah Arab Saudi pada tahun 2020 sampai 2021 sepakat untuk menutup penyelenggaraan ibadah haji karena jika dilaksanakan maka seluruh umat di dunia ini akan terserang COVID-19 pada saat melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu, guna memutus mata rantai dan untuk kebaikan seluruh umat di dunia ini, maka pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menutup ibadah haji pada tahun 2020 hingga 2021. Selanjutnya ada saddu zariyah. Saddu zariyah adalah melarang sesuatu yang zahirnya mubah namun menjadi jalan ke perbuatan yang haram. Contohnya itu bekerja di diskotik dan tempat prostitusi, karena lokasi tersebut itu adalah lokasi untuk berbuat maksiat dan untuk
melakukan hal mabuk-mabukan. Nomor 3, pertanyaannya adalah sebutkan 5 contoh perkawinan yang diharamkan. Yang pertama adalah perkawinan beda agama. Yang kedua, perkawinan kontrak. Yang ketiga, menikah dengan wanita yang masih menjadi statusnya istri orang. Yang keempat, menikahi wanita dalam masa iddah. Yang kelima, menikahi seorang pezina. Selanjutnya, nomor 4, pertanyaannya, tuliskan syarat dan rukun nikah. Syarat nikah yang pertama adalah ada kedua calon pengantin yang beragama Islam. Kedua, tidak menikahi seorang mahramnya. Ketiga, adanya wali nikah. Keempat, dihadiri para saksi. Kelima, sedang tidak berihram. Keenam, bukan karena paksaan. Selanjutnya ada rukun nikah. Rukun nikah yang pertama adanya calon kedua pengantin, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, adanya wali nikah dari pihak calon pengantin perempuan. Yang ketiga, adanya kedua orang saksi, baik dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga pengantin perempuan. Yang keempat, adanya ijab dan qabul. Pertanyaan yang kelima, tuliskan 2 ayat dan 2 hadis tentang hukum keluarga, tentang munakahat. 2 ayat. Ayat yang pertama ada di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tazakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Yang kedua ada di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan berpasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dari dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Selanjutnya ada di sebuah hadis yang berbunyi, tunkihul mar'atu arba'a limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fazwaz bizatil daini taribat yadaka. Artinya, wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga kecantikannya, dan keempat itu agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5090 dan Muslim nomor 1466. Selanjutnya ada di hadis yang berbunyi, iza tazawwajal abdu faqad kammala natwaddini fal yattaqillaha fin nasfil baqi. Artinya, jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikianlah ujian komprehensif pesyariatan 1. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.